Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah sebagai rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kafir ini. Ini sudah beritahu ini. Salah satu yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid, hanya satu fokus kita. Ketika melaksanakan sholat, maka fokusnya sholat, tidak ada fokus lain. Karena kapan ada fokus lain selain daripada sholat, itu adalah orang yang musyrik, orang yang syirik. Karena ada yang diingat selain daripada Allah. Yang kedua, fokus yang kedua adalah ketika kita berzikir, maka satu tujuan kita fokusnya hanya kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita berzikir HP-nya yang dilihat, maka itu adalah musyrik, memperduakan Tuhannya. Yang ketiga, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, fokusnya kepada Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan berfokus pada yang lain. Kadang ada yang biasa menipu gurunya, kira membaca Quran, padahal dia HP-nya yang diotak-atik di situ. Sama juga ketika dalam kelas, sementara mengajar gurunya, HP-nya yang diotak-atik, padahal pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah fokus pada satu tujuan hidup. Jadi ketika kita berada di dalam masjid, satukan jati diri kita, jiwa dan raga kita hanya tertuju fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berurusan dunia, maka fokusnya kepada dunia. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 77 dijelaskan, wabtaghi fima taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanna ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kenikmatan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kenikmatan kebahagiaan duniamu. Wa asin kama asanna ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fokusnya kepada urusan akhirat. Jadi yang pertama diperintahkan adalah urusan akhirat. Fokuslah pada urusan akhiratmu. Setelah urusan akhirat baru berfokus pada urusan duniamu. Setelah urusan dunia, ahsan, berbuat baik kepada sesama. Dan dilarang kita berbuat kerusakan. Maka untuk meraih kenikmatan dunia wal akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk diterima dijabah doa-doa kita adalah selalulah kembali kepada urusan akhirat dulu.
Maka sudah jelas anakku sekalian, sebelum masuk kelas kita menuju ke masjid untuk meraih ridha Allah. Maka disitulah kita dibimbing untuk salat duha. Apa jaminan orang yang melaksanakan salat duha? Siapa yang melaksanakan salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, maka seluruh permohonan pada hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Terus anakku sekalian, yang pertama diminta rezeki, diminta ilmu supaya mudah didapatkan apa yang kita cari. Tapi jangan sampai setelah ada di masjid bukannya rezeki yang diminta tapi tidak jelas tujuannya. Yang selalu di otak hati adalah HP-nya. Melebihi dari pejabat saja situ. Kalau Anda belum pejabat di situ, tidak ada yang butuhkan nilai. Siapa yang mau kasih ke? Sekarang fokusnya adalah urusan akhirat dan urusan dunia. Tapi ketika di dalam masjid, saya ingatkan kepada sekalian, jangan selalu diduakan Allah di dalam masjid. Tempat ini adalah tempat ibadah, bukan tempatnya gosip. Ketika zikir-zikir, ketika baca Quran, ketika mendengarkan ceramah, dengarkan semua. Jangan dengarnya lain, matanya lain, hatinya lain. Itulah orang munafik. Matanya di depan, tapi hatinya lain, tangannya lain. Jadi ketika kita mendengar, dengarkan. Ketika kita membaca. Ketika berzikir, ketika salat, itu saja. Itu namanya fokus pada satu titik untuk meraih tujuan hidup dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang selalu mendapat petunjuk. Anakku sekalian, belajarlah kepada gurunya yang sukses, belajarlah kepada kenapa bisa sukses, kenapa bisa berhasil. Itu tidak semudah. Itu punya etika di dalam meraih suatu kesuksesan. Pertama itu tadi, fokuslah kepada Allah. Kedua, fokuslah kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, fokus pada ibu gurunya. Selamat insya Allah. Tidak ada keselamatan orang yang durhaka sama orang tuanya. Tidak ada keselamatan orang yang durhaka kepada Allah, dan tidak ada keselamatan meraih ilmu orang yang dosa kepada ibu gurunya. Jadi kalau ada orang yang kurang ajar sama gurunya, jangan pernah berharap ilmu yang diberikan akan menjadi berkah pada Anda. Tapi guru selalu ikhlas, tidak pernah bosan menyampaikan untuk anak-anakku sekalian. Karena tanggung jawab guru di sekolah adalah semua sama. Bagaimana anakku sekalian menjadi orang yang terbaik, melebihi daripada gurunya, itu saja yang kita inginkan. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, masyarakat, semua itu yang kita inginkan. Jangan sampai bilang kenapa selalu dinasihat. Itulah tujuannya gitu. Senasihati lagi belum tentu kita paham. Diajar saja belum tentu kita tahu, apalagi tidak diajar, tidak dinasihati. Disuruh saja masuk ke masjid masih banyak yang lompat pagar. Karena memang fokusnya bukan ke situ. Pada tiap hari diberitahu. Bagaimana kalau tidak dikasih tahu? Dikasih tahu saja masih melanggar, apalagi tidak. Saya harapkan kepada anak sekalian, ketika berada di dalam masjid tidak ada lagi yang selalu memegang HP. Kalau megang kurang-kurang yang dipegang, salat, sikir, ketika diberikan ceramah, dengar. Paham? Kalau kapan saya dapat, saya tangkap HP-nya. Kalau saya sementara lihat di sini, biar saya sementara ceramah, saya lihat ada yang main HP di belakang sementara di masjid.
Saya ambil HP-nya situ. Itu yang saya harapkan kepada sekalian semua, itu adalah kita selamat semua, sukses semua, supaya harapan orang tuanya semua, apa yang diharapkan orang tua diharapkan gurunya, itulah yang kita inginkan. Apa yang diinginkan adalah menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Bagaimana kita bisa menjadi manusia bermanfaat? Maka kita harus dididik dulu. Sama aja saya, anakku sekalian. Saya dari sanawiyah masuk aliyah, masuk 1 S2 S3, itu selalu diberikan pendidikan. Nah, pendidikan yang saya dapat kecil sekali itu. Tidak nilainya. Sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sombong dengan apa, tidak ada yang kita miliki. Maka kuncinya apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan lewat guru, yang kita baca, yang kita dengar, itu kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita juga sampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita yang butuh dari ilmu yang kita dapatkan itu. Sangat bersyukur anak sekalian berada di Alia, karena Anda mendapatkan dua kenikmatan ilmu dunia dan ilmu akhir. Dan ilmu dunia inilah yang untuk anakku sekalian, begitu juga ilmu akhiratnya, dan kita dapatkan semua gitu. Sisa Anda yang mengolah dan bagaimana memanfaatkan ilmu itu untuk diri anak-anakku sekalian dan kepada orang lain. Bukan dari segi banyak yang kita tahu, tapi apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Salah satu yang harus anakku sekalian terapkan adalah pembiasaan yang kita lakukan setiap hari, setiap pagi. Jangan lagi didorong masuk, setelah masuk langsung masuk masjid. Salat duha, zikir, sudah itu zikir, mendengarkan kultum, sudah itu bersiap masuk kelas. Ini yang ditanamkan anakku sekalian, dan saya sampaikan, tidak ada lagi yang di dalam masjid ini, yang sementara di dalam masjid HP-nya yang diotak-atik. Kapan saya dapat, saya akan ngambil dan saya tidak akan kembalikan. Penting saya sudah sampaikan komitmennya di dalam masjid. Kalau di luar masjid terserah, tapi kalau ada di dalam masjid sementara mengaji, sementara mendengarkan ceramah, sementara salat, HP-nya diotak-atik, saya dapat, jangan salahkan saya kalau saya ambil, karena penting saya sudah sampaikan. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.